Selamat pagi menjelang siang kelas 7. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang serat dari tumbuhan, ya, serat dari tumbuhan. Lalu kita pertemuan dua pertemuan kita ada libur dan lain-lain, jadi kita baru bisa ketemu lagi hari ini. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang serat dari hewan. Oke, kenapa layarnya masih putih? Ya, betul. Serat dari hewan. Nah, kurang lebih kita akan mempelajari beberapa jenis serat yang bisa digunakan untuk tekstil, untuk keperluan tekstil yang diambil dari atau yang bersumber dari hewan. Ya, kita mulai saja. Oke. Serat yang bersumber dari hewan ini atau serat yang berasal dari hewan ini sebenarnya sudah lama sekali populer di kalangan masyarakat, ya. Sudah lama sekali digunakan, sudah dari zaman dulu. Cuma kenapa lebih banyak serat dari tumbuhan yang digunakan? Karena serat dari tumbuhan itu harganya jauh lebih murah dibandingkan serat dari hewan. Dan jumlahnya juga serat yang dari hewan itu lebih terbatas karena butuh waktu yang cukup lama prosesnya, ya, bukan proses pengerjaannya, tapi proses untuk untuk menunggu si bahan dasarnya ini tumbuh, lalu dipanen, lalu diolah gitu ya. Nah, untuk serat dari hewan sendiri biasanya yang digunakan pada proses-proses pengolahan itu paling umum yang digunakan itu adalah rambut atau bulu gitu ya. Sebenarnya bukan bulu sih, harusnya rambut gitu. Karena kalau untuk bulu itu ada penjelasannya sendiri untuk bulu, untuk membedakan antara bulu dan rambut gitu ya. Cuma karena orang awam menyebutnya bulu, jadi kita ikuti dulu. Tapi harusnya adalah rambut ya. Jadi rambut atau bulu hewan ini yang paling banyak digunakan itu, yang paling umum digunakan itu biasanya dari domba. Gitu, dari domba. Kenapa dari domba? Karena rambut atau bulu dari domba ini biasanya cenderung lebih tebal. Lebih tebal, lalu untuk domba sendiri lebih umum, diternakan di hampir seluruh penjuru dunia ini pasti ada peternak domba. Jadi untuk menemukan eh, bahan dasar serat dari bulu domba ini jauh lebih mudah. Kenapa bulu domba yang digunakan? Karena biasanya untuk di daerah-daerah Eropa itu kan seperti yang kita tahu, daerah Eropa itu daerah yang dingin. Nah, serat atau tekstil yang menggunakan bahan dasar bulu domba ini adalah salah satu eh, tekstil yang hangat, bisa membantu menghangatkan tubuh begitu. Kurang lebih seperti itu. Makanya paling banyak digunakan, paling umum digunakan itu eh, serat dari bulu domba. Nah, sebenarnya ada nggak sih yang lain? Ada yang lain. Kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya di sini untuk serat dari hewan ini ada dua. Yang satu namanya stapel, yang satu namanya filamen. Ya, ini yang paling umum ya. Stapel dan filamen ini. Kita lihat pembahasannya lebih lanjut. Nah, stapel ini merupakan serat yang terbentuk dari rambut hewan. Rambut hewan ini biasanya kalau yang sudah diolah, sudah jadi benang, itu biasanya dikenal dengan wool. Bahan wool. Oh, bahan wool mahal. Iya, mahal karena memang sumbernya itu terbatas. Dan di sini biasanya apa aja sih? Tadi kan dibilang domba yang paling umum digunakan ya. Ada lagi nggak sih sebenarnya yang sering digunakan selain domba atau yang bisa digunakan selain domba? Ada namanya ada hewan yang namanya alpaka, lalu ada unta, itu di situ ada Kashmir. Itu sebenarnya
domba Kashmir atau kambing Kashmir gitu ya. Terus ada yang namanya mohair, kelinci, vikuna, dan sebenarnya masih ada lagi yang lain. Cuma ini beberapa hewan yang paling umum dibudidayakan untuk eh, rambutnya, diambil rambutnya sebagai bahan dasar tekstil. Oke. Nah, rambut yang tadi diambil ini akan diolah menjadi benang. Dari benang inilah yang akan diolah menjadi kebutuhan-kebutuhan tekstil berbahan dasar wool. Oke, lalu kita lihat yang berikutnya. Oh ya, yang ini namanya serat stapel ya. Kita lihat yang berikutnya ada serat dari filamen. Filamen sendiri merupakan serat yang terbentuk dari jaringan. Jaringan apa? Jaringan yang dihasilkan oleh kepompong. Oh, sorry. Yang dihasilkan oleh kepompong atau ulat sutra. Biasanya yang digunakan itu ulat sutra. Nah, jadi kalau kalian belajar IPA, belajar biologi, di situ ada siklus hidup dari kupu-kupu. Salah satu fasenya itu adalah fase hibernasi. Nanti ini silakan ditanyakan lebih lanjut ke biologi ya. Jadi pada fase hibernasi ini ulat yang akan berubah menjadi kupu-kupu, bermetamorfosa menjadi kupu-kupu, itu akan masuk ke masa di mana dia akan tidur untuk mempersiapkan dirinya. Nah, dia tidurnya di mana? Dia tidurnya di tempat yang seperti apa? Ini tempat untuk dia tidur ini dibuat dari jaringan, ya, dibuat dari jaringan yang namanya kepompong. Nah, jaringan yang namanya kepompong ini yang diambil seratnya untuk diolah menjadi bahan tekstil yang namanya sutra. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi tapi ini bukan sembarang kepompong ya. Tidak semua kepompong bisa digunakan gitu. Di sini kepompongnya kepompong khusus, kepompong yang memang dari segi ukuran lebih besar, lalu dari jaringan yang dihasilkan memang dia lebih kuat. Seperti itu. Makanya yang dipilih adalah jenis kepompong sutra ini. Nah, jadi jenis kepompong sutra ini eh, biasanya diolah menjadi bahan dasar tekstil yang kita kenal dengan kain sutra. Gitu ya. Oke, kalau misalnya sudah, mungkin itu penjelasan singkatnya. Materinya itu kalian bisa lihat juga di buku paket. Di buku paket itu ada di halaman 11. Judulnya Serat dari Hewan. Atau kalian bisa browsing juga. Googling untuk cari informasi yang lebih lanjut. Oke, begitu ya. Untuk video pembelajaran kali ini akan ada latihannya. Latihannya akan di-share di grup WhatsApp. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya via grup WhatsApp. Terima kasih.